Ada dua tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan makannya, minumnya, hawa nafsunya, berharap kelak akan mendapatkan pengganti dari Allah Subhanahu wa taala di surga. Inilah contoh proses jual beli, transaksi yang tidak akan pernah mengenal rugi, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan pengganti kepadanya lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Dalam satu riwayat, Ya'qub bin Yusuf al-Hanafi rahimahullah berkata, sampai kepada kami kabar bahwasanya kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berkata, lihatlah kepada para hambaku, dulu mereka ketika di dunia meninggalkan pasangannya, meninggalkan hawa nafsunya, meninggalkan kenikmatan makanan dan minumannya untukku, untuk menyenangkanku. Maka saksikanlah, pada waktu ini aku telah mengampuni mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadisnya, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-saimun wa lam yadkhul minhu ghairahum. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu yang dinamakan pintu ar-rayyan, yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Selain orang-orang yang berpuasa tidak bisa masuk melalui pintu tersebut. Dan di riwayat lain dikatakan, wa idza dakhalu ughliqa. Apabila orang-orang yang berpuasa telah masuk semuanya, maka pintu tersebut akan ditutup. Dan di riwayat yang lain dikatakan, man dakhala minhu syariba wa man syariba minhu lam yadhma abadan. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan minum. Dan barang siapa yang minum daripadanya, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Salafus salih berkata, sampai kepada kami riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan menyediakan hidangan khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Mereka akan makan dari hidangan tersebut, sedangkan manusia-manusia lainnya dalam keadaan dihisab. Mereka akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kami dalam keadaan dihisab sedangkan mereka makan dengan enaknya." Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, "Dulu ketika di dunia mereka berpuasa dan kalian makan dengan enaknya. Dulu ketika di dunia mereka bangun di malam hari untuk beribadah, sedangkan kalian tidur dengan lelapnya." Allah Subhanahu wa taala akan katakan, "Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Makanlah kalian dan minumlah kalian dengan nikmat atas amalan-amalan yang telah kalian kerjakan di hari-hari yang telah lalu. Maka siapa yang mampu meninggalkan makannya, minumnya, menahan hawa nafsunya ketika berpuasa di dunia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ganti kepadanya berupa makanan dan minuman yang memiliki cita rasa nikmat yang tidak berkesudahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pendamping hidup yang tidak memiliki batas usia, membersamainya di kehidupan yang kekal abadi. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tingkatan yang kedua adalah orang yang berpuasa selama hidupnya di dunia dari apapun yang membuatnya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga zahirnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, menjaga batin dan pikirannya, banyak mengingat kematian, merindukan kehidupan akhirat, tidak memiliki ketertarikan terhadap dunia. Puasa yang seperti ini, waktu berbukanya itu adalah nanti ketika perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Dia senang dapat melihat Allah, Allah pun senang ketika melihatnya.